Shalom semuanya, jumpa lagi dengan saya Ingrid di YouTube channel EE Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang the hooks and opportunities atau mata kail dan kesempatan untuk memulai sebuah petualangan terindah, berbagi kabar terindah tentang hidup yang kekal. Seringkali kesempatan datang dengan begitu mudah, tetapi tidak jarang kita menemukan kesulitan untuk memulai, walaupun kawan bicara cukup terbuka dalam interaksi. Menemukan pintu masuk yang tepat membutuhkan ketekunan, kepekaan, dan latihan. Kali ini kita akan belajar secara khusus dari beberapa kisah di dalam Alkitab tentang perjumpaan pribadi yang kemudian membawa kepada percakapan yang mendalam tentang Injil. Kita akan belajar tentang perjumpaan pribadi Tuhan Yesus dengan beberapa orang yang tercatat di dalam kitab Injil. Percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan beberapa orang yang ditulis di dalam kitab Injil selalu memberikan perspektif yang sangat menarik, membuat kita belajar bagaimana interaksi kita dengan pribadi-pribadi yang kita jumpai di sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar dari Yesus secara khusus kali ini. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 1-42. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Apa yang dapat kita pelajari tentang menggunakan mata kail atau pancingan sebagai kesempatan untuk memulai sebuah percakapan tentang hidup yang kekal? Tuhan Yesus menggunakan situasi konkret yang dihadapi oleh perempuan Samaria untuk memulai percakapan. Yesus memulai percakapan dengan kebutuhan perempuan Samaria itu, yaitu kebutuhan akan air secara jasmani. Tetapi kemudian melalui percakapan tentang kebutuhan jasmani ini, Tuhan Yesus mengarahkan kepada kebutuhan rohani yang jauh lebih penting daripada sekadar air, yaitu kebutuhan akan air hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus sendiri. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengarahkan perempuan Samaria dari kebutuhan jasmani tetapi kemudian kepada kebutuhan rohani. Nah, dalam percakapan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, pekalah terhadap kebutuhan jasmani mereka. Mungkin saja ini dapat menjadi pintu masuk yang dapat mengarahkan kita untuk pembicaraan tentang kebutuhan rohani. Sebagai contoh, kebutuhan akan teman atau sahabat bisa kita arahkan kepada kebutuhan akan sahabat sejati, yaitu Yesus. Atau mungkin kita ketemu dengan teman-teman kita yang mengalami persoalan tentang hidup yang berkekurangan secara ekonomi. Kita bisa mengarahkan kemudian kepada percakapan tentang hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Yang dimaksudkan di sini bukan berarti hidup yang berkelimpahan secara materi, tetapi yang jauh lebih daripada itu adalah hidup yang berkelimpahan secara rohani. Jadi, melalui perjumpaan Yesus secara pribadi dengan perempuan Samaria, kita belajar soal satu hal tentang the hooks dan opportunity, pekala dengan situasi-situasi konkret yang dihadapi oleh kawan bicara kita. Bisa jadi itu menjadi sebuah pintu masuk bagi kita untuk membicarakan hal-hal rohani, secara khusus berbagi kabar baik tentang hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Stay tune dan nantikan tips-tips berikutnya yang akan terus kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati.